Halo, saya Sabit Huraira. Pada tutorial sebelumnya terkait dengan generate JSON, kita menemukan sebuah kode yang agak asing ya bagi kita, yaitu sebuah kode terkait dengan action fallback. Pada tutorial sebelumnya saya emang nggak jelasin, karena emang mau saya jelasin pada bahasan kali ini. Nah, karena bagi saya pribadi mungkin akan agak sulit bagi kalian untuk memahami action fallback pada JSON ini, maka saya akan berikan ilustrasi yang lebih ringan dengan mencoba pada content controller. Kita akan definisikan action fallback pada content controller ini. Misalnya nih ya, ini halaman untuk menampilkan data konten yang ada pada website kita. Anggaplah kita mau melihat detail dari data yang ada ini, yang akan saya klik ini. Nah, seperti ini. Di sini nggak ada yang aneh, nggak ada yang janggal ya kalau kita udah klik data detailnya. Cuman mungkin kalian akan menemukan sebuah kasus di mana user kalian tuh iseng untuk langsung ngetik pada alamat langsung gitu. Jadi dia edit misalnya di sini diganti 71 lah ya ID-nya. Kan beberapa user tahu nih ya kalau ini sebenarnya identitas dari si data yang mau kita buka. Nah, jadi dia sadar juga kalau ini sebenarnya bisa mereka modifikasi secara manual. Misalnya mereka ketik 71 dan mereka klik enter, alhasil keluarlah pesan error seperti ini. Kenapa dia error? Karena memang data dengan ID 71 ini nggak ada pada database kita. Nah, untuk itu kita alangkah baiknya menampilkan sebuah pesan agar data ini nggak menampilkan pesan error seperti ini, tapi kita akan menampilkan pesan error yang memang memberitahu kepada pengguna bahwa data ini not found gitu. Oke, nah untuk melakukan hal itu kita biasanya akan modifikasi ya pada pada action show. Tadi kan errornya di action show nih ya, jadi ini kita modifikasi. Saya akan modifikasi karena di sini kita memang langsung menampilkan saja data yang kita ambil dari repo dengan ID tertentu. Jadi di sini harusnya kita filter terlebih dahulu. Nah, cara filternya adalah kita akan gunakan filter dengan width ya di sini. Kemudian pada width ini saya akan definisikan kalau memang block get content ini merupakan konten, tipe datanya konten seperti ini, maka baru kita akan eksekusi ke dalam seperti ini. Oke. Lalu kita akan jalankan misalnya 71 ini nggak masalah. Kalau datanya ada dia nggak masalah, tapi kalau kita jalankan 71 dia tetap error sama seperti tadi, mirip-mirip lah ya errornya. Nah, biar dia nggak error, kita harus kasih kondisi nih. Kan di sini tadi ketika datanya kita cek memiliki tipe data konten, maka dia akan eksekusi yang ini. Cuman kalau terjadi hal yang lain, misalnya else ya, else di mana kita misalnya mendapatkan data kembaliannya nil atau kosong datanya, maka dia akan menampilkan pesan error seperti ini, data not found. Kemudian kita tampilkan halaman my app web error HTML yang mana ini akan mengacu ke sini ya, ke halaman error HTML yang ini. Oke. Kemudian dia akan render halaman 404 seperti ini. Nah, ini kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi kalau dia dengan kode yang baru, maka dia akan menampilkan halaman kosong seperti ini. Ya memang nggak detail sih saya bikin pesan errornya. Tapi yang jelas di sini dia nggak ngeluarin kode error gitu pada browsernya. Jadi dia ngeliatin bahwa data not found, di sini not found, dan dia nggak ngeluarin kode error. Ya kalau kalian mau modifikasi pesan errornya dengan lebih baik lagi, itu bisa kalian lakukan langsung gitu ya pada halaman error tadi. Dan kalau kita buka data yang normal ya dia tentu saja akan normal-normal saja. Oke. Nah, sampai sini masih nggak kelihatan nih. Apa sih peran dari action fallback di sini ya? Masih kita nggak kelihatan. Nah, cuman yang perlu kalian pahami bahwa ada banyak action yang perlu mengakses data berdasarkan ID seperti ini. Jadi kan kita kalau mau nampilin data detail, kita otomatis get data kontennya berdasarkan ID tertentu nih ya, block get content by ID berapa yang udah ditentukan. Nah, selain di action show, kita juga menemukan hal ini di action edit gitu kan, dan juga di action update dan juga di action delete gitu. Yang mana artinya ini akan sama terjadi. Misalnya kita back to content seperti ini ya, dan kita klik edit di sini. Ini normal ya, tapi kalau kita kotak-atik ID-nya pada URL langsung seperti ini 71 misalnya. Nah, dia juga akan muncul error pada action edit-nya. Yang artinya apa? Artinya untuk memastikan error tersebut tidak terjadi, maka kita harus definisikan semua jenis kode ini pada action yang mengakses get content ID ini gitu. Jadi di sini seharusnya
pada halaman edit pun kita menggunakan with, else, bla bla bla. Kemudian pada halaman delete pun kita mendefinisikan dengan hal yang sama seperti tadi. Oke ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita melakukan berbagai macam perulangan ya. Karena kodenya sebenarnya sama aja yang kita lakukan tadi, tapi kok kita rasanya mengulang-ulang kode yang sama gitu. Ya memang sebenarnya harus kita definisikan sih untuk pengkondisiannya. Jadi kita harus meriksa dulu datanya null apa enggak. Kalau enggak null baru kita tampilkan seperti ini. Nah cuman sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi untuk mengurangi kode ini, yaitu dengan menggunakan action fallback gitu. Nah di sini saya udah bikin sebuah file baru namanya new fallback controller ya. Nah jadi sorry ini saya hapus saja bagian ini. Jadi di sini kurang lebih adalah pada fallback controller ini, saya mendefinisikan sebuah fungsi call, di mana call ini masukannya adalah con dan di sini nil. Dan ini bersumber dari mana? Ini bersumber dari sini nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, action show ini kan semuanya juga ada parameter con-nya di sini ya, yang juga sama-sama. Si action call pun punya parameter con di sini. Nah, tinggal parameter keduanya, ini akan menangkap dari data yang ketangkep pada action nantinya. Jadi di sini, kalau pada pengkondisian ini kita menangkap kembalian data yang nil, jadi ketika datanya nil, maka dia akan nampilin halaman ini gitu kan. Jadi intinya, ketika ada data yang nil, maka harusnya dia menampilkan halaman error yang udah kita tampilkan tadi. Nah, ini bisa kita definisikan pada action callback. Jadi di sini kita pakai nil ya parameternya. Dan di sini kita definisikan ketika nil dia akan melakukan apa. Maka dengan cara ini kita nggak perlu lagi mendefinisikan kondisi nil pada controllernya. Jadi misalnya di sini saya bisa lakukan komentar saja di sini atau saya hapus saja kode seperti ini. Oke, nanti dia akan otomatis membaca dari action fallback-nya, sehingga kode yang perlu kita lakukan di sini cuman segini aja, nggak perlu panjang-panjang. Begitupun untuk action edit dan juga action delete-nya. Nah, cuman untuk mengaktifkan fallback ini pada controller content controller, kita perlu tambahkan kode ini. Nah ini. Jadi teman-teman harus definisikan action fallback my app web new fallback controller ini. Nah dengan cara ini kita akan coba lagi. Kita masuk ke show lagi ya di sini, action show. Nah ini dia nggak ada masalah, dan ketika kita akses misalnya 71 di sini, dia otomatis menampilkan pesan error atau halaman error yang udah kita setting pada new fallback controller yang udah kita buat tadi. Nah jadi itu sih kurang lebih apa sih kegunaan dari action fallback. Ya kalian bisa rasakan sendiri gunanya apa. Jadi kita bisa membuat sebuah kembalian data. Kalau data yang dikembalikan itu nil, maka dia akan direfer ke action fallback. Jadi intinya ini juga bisa kita pakai untuk apa ya? Untuk menangkap error gitu. Untuk menangkap beberapa kondisi-kondisi tertentu yang mungkin akan di-return oleh si sebuah action yang bukan sesuai format dari si Phoenix framework seharusnya gitu. Nah, kita akan balik lagi kepada simple API controller. Jadi di sini teman-teman, kalau si simple API controller yang udah di-generate oleh Phoenix Framework, dia menerapkan action fallback controller. Nah ini di-generate langsung oleh si Phoenix Framework-nya ya, ketika kita create JSON API sebelumnya. Nah kita akan buka di sini. Kalau di sini dia mendefinisikan apa saja nih. Yang pertama dia definisiin kalau kembalian datanya itu error. Dan jadi di sini nggak sesimpel yang saya bikin tadi ya, cuman nil aja. Di sini dia mendefinisikan sebuah objek. Jadi kalau objek yang error dan dia ecto change set, maka dia nampilin ini. Dan kalau dia not found seperti yang kita ketemukan tadi ya, maka dia menampilkan pesan not found seperti ini. Nah jadi dengan cara seperti ini, maka pada simple API controller ini semua proses yang di luar. Jadi kan pakai with nih, pakai with. Teman-teman bisa lihat di sini juga pakai with. Dan ketika kembalian kondisi dari with ini berbeda dengan yang diharapkan, maka itu akan merefer kepada action fallback dari si fallback controller yang udah dibuat sebelumnya ini. Oke, itu terkait dengan action fallback yang udah kita definisikan tadi. Jadi bisa jadi gambaran untuk kalian memahami tentang bikin sebuah kode yang efektif dan efisien untuk diterapkan pada kontrol kalian. Terima kasih dari saya, semoga membantu.